Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haryono dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini, saya Sultan Hakim dan rekan saya Nadia Salsabila akan mempresentasikan terkait Processing Integrity and Availability Controls pada buku Accounting Information System by Rumni ada di chapter 10. Baiklah, langsung kami mulai. Jadi di integritas pemrosesan atau processing integrity ini tuh setiap pada prinsipnya prinsip integritas itu dari Trust Service Framework ini menyatakan bahwasanya ini ada suatu sistem yang andal yang menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, serta valid. Langsung saja kita mulai dengan kontrol masukan. Nah, pada kontrol masukan ini tuh ada suatu frasa, yaitu garbage in, garbage out, yang mana frasa ini tuh menyoroti pentingnya suatu kontrol masukan. Jika data yang dimasukkan ke dalam sistem itu tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak valid, keluarannya juga akan sama. Akibatnya, hanya ada satu atau beberapa personel yang berwenang yang bertindak dalam kewenangannya yang harus menyiapkan dokumen sumber. Selain itu, form design, pembatalan, dan penyimpanan dokumen sumber dan kontrol entry data otomatis diperlukan untuk memverifikasi validitas dari data masukan. Nah, di form design ini sendiri itu adalah dokumen sumber dan formulir lain yang harus dirancang untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan dan kelalaian. Ada dua kontrol form design yang sangat penting untuk melibatkan proses penomoran awal dokumen secara berurutan dan menggunakan dokumen turnaround. Jadi yang pertama itu ada sequentially pre-number, yang mana semua dokumen sumber itu harus diberi nomor secara berurutan. Penomoran ini sebelumnya meningkatkan kontrol dengan memungkinkan untuk memverifikasi bahwa tidak ada dokumen yang hilang. Ketika dokumen data sumber yang diberi nomor sebelumnya secara berurutan itu sudah digunakan, sistem harus diprogram untuk mengidentifikasi dan melaporkan dokumen sumber yang hilang atau yang sudah diduplikat. Dan yang kedua adalah turnaround dokumen, yang mana catatan data perusahaan yang dikirim ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan oleh pihak eksternal untuk suatu masukan selanjutnya ke dalam sistem. Nah, di dokumen penyelesaian ini jadi di turnaround dokumen ini tuh disiapkan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin untuk memfasilitasi penomoran selanjutnya sebagai catatan masukan. Jadi dokumen turnaround ini tuh meningkatkan akurasi dengan menghilangkan potensi kesalahan input saat memasukkan data secara manual. Selanjutnya adalah kontrol entry data, yang mana dokumen sumber ini harus di-scan atau dipindai untuk kewajaran dan kepatuhan sebelum dimasukkan ke dalam suatu sistem. Tapi kontrol manual ini tuh harus dilengkapi dengan kontrol entry data otomatis, seperti berikut ini. Itu ada field check atau pemeriksaan bidang ini menentukan apakah karakter dalam suatu field ini memiliki tipe yang tepat. Contohnya, tanda centang pada field yang seharusnya hanya berisi nilai numerik seperti kode pos akan menunjukkan suatu kesalahan jika berisi karakter alfabet. Selanjutnya adalah sign check atau pemeriksaan suatu batas yang menguji jumlah numerik terhadap nilai tetap. Contohnya, bidang jam kerja secara reguler dalam input penggajian mingguan harus kurang dari 1 atau sama dengan 40 jam. Demikian pula bidang upah per jam harus lebih besar dari atau sama dengan upah minimum. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan rentang atau limit check.
yang mana ini tuh menguji apakah jumlah numerik pada batas bawah dan batas atas yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya, promosi suatu pemasaran mungkin hanya ditujukan pada prospek pendapatan antara 10 juta dan 18 juta, seperti itu. Lalu ada pemeriksaan ukuran yang mana untuk memastikan bahwa data masukan akan sesuai dengan bidang yang ditetapkan. Contohnya, nilai 458.976.253 tidak akan muat dalam suatu bidang 8 digit. Jadi sudah dibahas juga di pertemuan kemarin bahwasanya pemeriksaan ukuran ini penting untuk suatu aplikasi yang meminta input untuk pengguna akhir yang menyediakan cara untuk mencegah kerentanan dari buffer overflow. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan. Uji ini memverifikasi bahwasanya semua item data yang diperlukan sudah dimasukkan. Contohnya saja, catatan transaksi penjualan tidak boleh diterima untuk diproses, kecuali jika menyertakan alamat pengiriman dan penagihan pelanggan. Lalu ada pemeriksaan validitas yang menggunakan kode ID atau nomor akun dalam data transaksi dengan data serupa di master file untuk memverifikasi bahwasanya akun tersebut memang ada. Contohnya, jika nomor produknya itu 12345 dimasukkan pada pesanan penjualan. Jadi komputer itu harus memverifikasi bahwasanya memang ada produk 12345 dalam database inventarisnya. Lalu ada tes kewajaran. Nah, tes ini tuh menentukan suatu kebenaran hubungan logis antara dua item data. Contohnya saja, jalur itu harus 0 untuk seseorang yang tidak bekerja dalam jumlah maksimum jam reguler dalam suatu periode gaji. Lalu yang terakhir itu ada check digit verification, yang mana digit verification ini tuh akan merekalkulasi ulang atau recalculating check digit untuk memverifikasi data entry yang error yang sudah dibuat. Dan tes entry data sebelumnya itu digunakan untuk pemrosesan batch dan pemrosesan real time secara online. Kontrol input data tambahan ini berbeda untuk dua metode pemrosesan. Lalu selanjutnya adalah kontrol entry data tambahan, yang mana di sini tuh ada pemrosesan batch yang bekerja lebih efisien kalau transaksi diurutkan sehingga akun yang terpengaruh berada dalam urutan yang sama seperti catatan disimpan dalam master file. Contohnya pemrosesan batch transaksi penjualan yang akurat untuk memperbarui saldo akun pelanggan mengharuskan file transaksi penjualan terlebih dahulu untuk diurutkan berdasarkan nomor akun pelanggan. Pemeriksaan urutan menguji apakah file transaksi dalam urutan numerik atau alfabet yang benar. Lalu ada false log ya, atau log kesalahan yang akan mengidentifikasi suatu kesalahan input data berupa tanggal, penyebab masalah, memfasilitasi data peninjauan, dan mengirimkan ulang transaksi yang tidak tepat untuk diproses secara tepat waktu. Lalu terdapat suatu batch total yang menghitung nilai numerik untuk sekumpulan input record. Record ini jadi di batch total ini tuh ada 3 batch yang umumnya digunakan, yaitu financial total ini akan menjumlahkan bidang yang berisi nilai moneter seperti jumlah dari nilai moneter dari semua penjualan untuk sekumpulan transaksi penjualan. Yang kedua adalah hash total. Jadi hash total ini tuh numeric field secara non-finansial seperti total bidang kuantitas yang dipesan dalam sekumpulan transaksi penjualan. Dan yang ketiga adalah record count, adalah jumlah record dalam satu batch. Lalu ada prompting,
yang mana dalam sistem ini nanti meminta setiap item data input dan menunggu respon yang dapat diterima, memastikan bahwasanya semua data yang diperlukan diminta. Yaitu prompt ini adalah pemeriksaan kelengkapan online. Lalu ada closed loop verification, yang mana ini nanti akan memeriksa keakuratan data input dengan menggunakannya untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait lainnya. Contohnya saja, kalau ada petugas yang memasukkan suatu nomor rekening, sistem dapat mengambil dan menampilkan nama rekening, sehingga petugas yang berwenang dapat memverifikasi bahwasanya nomor rekening itu sudah benar dimasukkan. Lalu selanjutnya itu ada kontrol pemrosesan. Nah, di kontrol ini tuh diperlukan untuk memastikan bahwa data yang diproses dengan benar. Kontrol pemrosesan ini tuh diyakini penting yang meliputi beberapa item di bawah ini. Jadi yang pertama itu ada data matching. Jadi dalam suatu kasus tertentu, 2 atau lebih item harus dicocokkan sebelum tindakan dapat dilakukan. Contohnya sebelum bayar supplier, sistem harus memverifikasi bahwa data informasi pada fakturnya supplier cocok dengan informasi pada pesanan pembelian dari laporan penerimaan. Lalu ada file labels, yang mana file labels ini tuh perlu diperiksa untuk memastikan kalau file yang benar dan terbaru sedang diperbarui. Lalu external label ini yang dapat dibaca oleh manusia dan istilahnya kita atau yang berwenang, dan label internal yang ditulis dalam bentuk yang dapat dibaca oleh suatu mesin pada media perekaman data. Jadi ada 2 jenis label internal yang penting adalah catatan header dan trailer. Lalu ada perhitungan ulang total batch atau recalculation of batch total, yang mana total batch ini harus dihitung ulang karena setiap catatan transaksi yang diproses dan ditotal untuk batch tersebut kemudian harus dibandingkan dengan nilai dalam catatan trailer tadi. Setiap perbedaan menunjukkan adanya kesalahan pemrosesan. Seringkali sifat perbedaan ini memberikan petunjuk tentang jenis kesalahan yang terjadi. Lalu ada cross-putting test atau cross-putting test dan zero balance test. Jadi itu seringkali total dapat dihitung dengan berbagai cara. Contohnya dalam spreadsheet. Jadi total keseluruhan dapat dihitung baik dengan menjumlahkan kolom baris atau dengan menjumlahkan baris total kolom. Jadi kedua metode ini tuh harus menghasilkan hasil yang sama. Uji keseimbangan cross-putting ini membandingkan hasil yang dihasilkan oleh setiap metode untuk memverifikasi keakuratan. Lalu untuk zero balance test atau uji saldo nol ini menerapkan logika yang sama untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan yang melibatkan akun kontrol. Jadi contohnya pada clearing penggajian ini didebit untuk total gaji kotor semua karyawan dalam periode waktu tertentu. Kemudian dikreditkan untuk jumlah semua biaya tenaga kerja yang dialokasikan ke berbagai kategori biaya. Rekening clearing penggajian harus memiliki saldo nol setelah kedua set entry itu dibuat. Saldo bukan nol menunjukkan adanya kesalahan pemrosesan. Lalu ada lagi yaitu write protection mechanism atau mekanisme proteksi tulis, yaitu melindungi dari overwriting atau penghapusan file data yang disimpan di media. Jadi mekanisme write protection ini tuh sudah lama digunakan untuk melindungi master file agar tidak rusak secara sengaja. Biasanya inovasi teknologi ini juga mengharuskan penggunaan mekanisme dari write protection untuk melindungi integritas data transaksi. Dan yang terakhir ini ada concurrent update control, bahwasanya suatu kesalahan dapat terjadi 2 atau lebih pengguna untuk mencoba memperbarui catatan kesalahan yang sama secara bersamaan. Jadi concurrent update control ini tuh mencegah kesalahan tersebut dengan mengunci satu pengguna hingga sistem selesai memproses transaksi yang dimasukkan oleh pengguna yang lain. Lalu ada kontrol keluaran.
yang mana pemeriksaan yang cermat terhadap keluaran sistem memberikan kontrol tambahan atas suatu integritas pemrosesan. Kontrol keluaran ini tuh penting, diyakini penting tuh karena adanya user review of output, yang mana pengguna harus dengan hati-hati memeriksa keluaran sistem untuk memverifikasi bahwasannya itu tuh masuk akal, lengkap, dan bahwa mereka adalah penerima yang dituju. Lalu ada reconciliation, yang mana secara berkala semua transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus direkonsiliasi ke dalam laporan kontrol status file atau laporan pembaruan atau mekanisme kontrol yang lain. Selain itu, pada akun buku besar itu harus direkonsiliasi ke total akun dari anak perusahaan itu secara teratur. Contohnya, saldo akun pengendalian persediaan di buku besar harus sama dengan jumlah saldo barang dalam database persediaan. Hal ini berlaku juga untuk akun piutang, terus aset, dan akun kontrol dari utang dagang, dan lain-lain. Lalu ada external data reconciliation, yang mana total basis data harus direkonsiliasi secara berkala dengan data yang disimpan di luar sistem. Jadi contohnya itu ada jumlah catatan karyawan pada file penggajian dapat dibandingkan dengan jumlah total karyawan pada database di sumber daya manusia untuk mendeteksi adanya upaya penambahan karyawan fiktif ke database penggajian. Lalu yang terakhir adalah data transmission controls, yang mana pada data transmission controls ini entitas itu perlu untuk menerapkan kontrol yang dirancang untuk meminimalkan adanya kesalahan transmisi data. Setiap kali receiver ini mendeteksi suatu kesalahan transmisi data, perangkat pengirim meminta untuk mengirim ulang data tersebut. Umumnya ini terjadi secara otomatis dan pengguna tidak menyadari bahwa itu sudah terjadi. Contohnya Transmission Control Protocol yang sudah dibahas di bab 8 di pertemuan kemarin, itu memberikan suatu nomor urut untuk paket dan menggunakan informasi tersebut untuk memverifikasi kalau semua paket sudah diterima dan untuk merakitnya kembali dalam urutan yang benar atau menyusun kembali dalam urutan yang benar. Ada dua kontrol transmisi data yang umumnya adalah checksums dan parity bits. Jadi yang mana pada checksums ini tuh saat data dikirim, perangkat pengirim dapat menghitung hash file yang disebut checksums. Jadi perangkat penerima melakukan perhitungan yang sama dan mengirimkan hasilnya ke perangkat pengirim. Kalau kedua hash itu cocok, transmisi dianggap akurat. Kalau tidak, file tersebut akan di-resign. Lalu yang satunya ada parity bits, yang mana komputer ini merepresentasikan karakter sekumpulan binary digits yang disebut bit. Jadi setiap bit itu punya dua kemungkinan nilai, 0 atau 1. Jadi ada banyak komputer ini menggunakan skema pengkodean 7 bit yang lebih dari cukup untuk mewakili 26 huruf dalam alfabet. Angka 0 sampai 9 hingga berbagai simbol khusus. Jadi di parity bits ini itu adalah digit tambahan yang ditambahkan ke awal setiap karakter untuk dapat digunakan untuk pemeriksaan keakuratan transmisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mbak Nada. Baiklah, selanjutnya yaitu ketersediaan atau availability. Nah, jadi gangguan pada proses bisnis itu terjadi karena tidak tersedianya sistem atau informasi yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Nah, organisasi juga memerlukan kontrol yang dirancang untuk memungkinkan dimulainya kembali operasi normal dengan cepat setelah kejadian yang mengganggu ketersediaan sistem. Next, Mas Hakim. Nah, ini. Jadi tadi ketersediaan itu
gangguan pada proses bisnis karena tidak tersedianya sistem atau informasi yang menyebabkan kerugian finansial, sehingga organisasi itu membutuhkan rancangan untuk adanya kontrol terhadap gangguan atau bencana yang dapat mengganggu operasi. Next. Nah, selanjutnya meminimalisir resiko sistem downtime. Jadi, next Mas Hakim. Praktik manajemen COVID-5 dan DSS 01.05 ini mengidentifikasi kebutuhan untuk pemeliharaan preventif seperti membersihkan drive, disk, dan menyimpan media magnetik dan optik dengan benar untuk mengurangi resiko kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, penggunaan komponen redundan memberikan toleransi kesalahan yang merupakan kemampuan sistem untuk terus berfungsi jika komponen tertentu gagal. Misalnya, banyak organisasi yang menggunakan array redundant drive independen atau RAID. Bukan hanya satu drive disk, sehingga dengan RAID ini data ditulis ke beberapa disk drive secara bersamaan. Jadi, ketika satu disk drive itu gagal, data dapat dengan mudah diakses dari yang lain. Nah, praktik manajemen COVID-5 dan DSS 01.04 dan DSS 01.05 membahas pentingnya lokasi dan perancangan pusat data yang menampung server dan database penting untuk meminimalkan resiko yang terkait dengan bencana alam dan yang disebabkan oleh manusia. Nah, fitur desain yang umum yaitu meliputi yang pertama itu lantai yang ditinggikan. Jadi lantai yang ditinggikan ini untuk memberikan perlindungan dari kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Yang kedua yaitu perangkat deteksi dan pemadam kebakaran untuk mengurangi kemungkinan adanya kerusakan ketika terjadi kebakaran. Yang ketiga yaitu sistem AC yang memadai, mengurangi kemungkinan kerusakan pada perlengkapan komputer karena yang terlalu panas atau lembab. Kemudian kabel dengan colokan khusus. Jadi kabel dengan colokan khusus ini yang tidak dapat dilepas dengan mudah, sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan sistem karena mencabut perangkat secara tidak sengaja. Kemudian yang kelima yaitu perangkat pelindung lonjakan arus, memberikan perlindungan terhadap fluktuasi daya. Sementara itu dapat menyebabkan komputer dan peralatan jaringan lainnya macet. Kemudian yang keenam yaitu sistem catu daya tak terputus atau UPS. Jadi sistem ini dapat memberikan perlindungan jika terjadi pemadaman listrik yang berkepanjangan, sehingga menggunakan daya baterai untuk memungkinkan sistem beroperasi cukup lama untuk mencadangkan data penting dan memastikan dengan aman. Sistem downtime ini juga dapat terjadi karena malware komputer atau virus dan worm. Oleh karena itu, penting untuk menginstal dan menjalankan serta menyimpan program antivirus dan anti-spyware terkini. Program-program ini harus secara otomatis dipanggil, tidak hanya untuk memindai email, tapi juga untuk media komputer disk lepas atau seperti CD, DVD, drive, USB, dan lain-lain yang dibawa ke dalam organisasi. Sistem manajemen ini dapat memberikan perlindungan tambahan dengan memastikan bahwa kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh malware dapat diperbaiki secara tepat waktu. Next. Jadi selanjutnya yaitu pemulihan. Nah, pemulihan ini merupakan kontrol pencegahan yang dibahas di bagian sebelumnya dapat meminimalkan, namun tidak sepenuhnya menghilangkan resiko ketika terjadi downtime. Kerusakan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia dapat menyebabkan data menjadi tidak dapat diakses. Nah, ketika masalah terjadi, data tentang segala sesuatu yang telah terjadi sejak pencadangan terakhir akan hilang kecuali jika dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem. Sehingga, next Mas Hakim. Nah,
ada istilah recovery point objective. Jadi di mana manajemen itu menentukan titik pemulihan atas sistem pencadangan terakhir. Nah, berbanding terbalik dengan frekuensi pencadangannya, jadi RPO ini semakin kecil yang diinginkan, maka harus semakin sering pencadangan yang dilakukan agar poin pemulihan, titik pemulihannya itu jadi semakin kecil. Next, Mas Hakim. Nah, kemudian recovery time objective, yaitu menentukan waktu pemulihan, waktu maksimum yang dapat ditoleransi untuk memulihkan sistem setelah terjadinya bencana. Nah, dengan demikian RTO ini mewakili lamanya waktu organisasi bersedia untuk mencoba berfungsi tanpa sistem informasinya. Jadi ketika terjadi sesuatu, RTO ini berfungsi untuk sebagai jarak waktu sebelum sistem tersebut kembali pulih lagi. Next, Mas Hakim. Nah, jadi prosedur pencadangan data. Nah, prosedur backup ini dirancang untuk menghadapi situasi di mana ketika informasi itu tidak dapat diakses karena file atau database yang relevan rusak akibat adanya kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau juga kesalahan manusia. Tetapi sistem itu sendiri masih dapat berfungsi. Nah, cadangan lengkap atau backup lengkap merupakan salinan persis dari seluruh database. Jadi pencadangan penuh memakan waktu sehingga sebagian besar organisasi hanya melakukan pencadangan penuh setiap minggu saja dan melengkapinya dengan pencadangan parsial harian. Nah, jadi ada dua jenis backup. Yang pertama itu pencadangan bertahap. Nah, jadi pencadangan bertahap ini melibatkan penyalinan yang hanya item data yang telah berubah sejak pencadangan sebagian terakhir. Jadi pemulihan melibatkan pemuatan pertama full backup, kemudian menginstal setiap incremental backup berikutnya dalam urutan yang benar. Sedangkan cadangan diferensial ini menyalin semua perubahan yang dibuat sejak pencadangan penuh terakhir. Nah, jadi setiap file cadangan diferensial baru, setiap file cadangan diferensial yang baru berisi efek kumulatif dari semua aktivitas sejak pencadangan penuh terakhir. Next. Nah, disaster recovery plan atau pemulihan rencana pemulihan bencana. Jadi organisasi itu memiliki 3 opsi dasar untuk mengganti infrastruktur teknologi informasinya. Next. Nah, 3 opsi dasar tersebut yaitu yang pertama itu cold site. Jadi cold site ini menyewa bangunan kosong yang telah dipasang kabel untuk telepon dan internet yang diperlukan. Jadi ditambah dengan kontrak 1 atau lebih vendor untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu hot site. Jadi fasilitas tidak hanya pre-wired untuk akses telepon dan internet, tapi juga berisi semua komputasi dan peralatan kantor yang dibutuhkan organisasi untuk melakukan aktivitas bisnis penting. Kemudian yang ketiga yaitu real-time mirroring. Jadi melibatkan pemeliharaan 2 salinan database di 2 pusat terpisah dan setiap saat diperbarui. Jadi database-nya itu keduanya diperbarui secara real-time setiap kali transaksi terjadi. Next. Nah, yang terakhir yaitu Business Continuity Plan atau BCP. Jadi ini tuh fungsinya untuk menentukan bagaimana melanjutkan tidak hanya operasi TI-nya aja,
tapi semua proses bisnisnya juga, termasuk relokasi ke kantor baru dan mempekerjakan pengganti sementara jika terjadi bencana besar. Nah, perencanaan seperti ini tuh penting karena lebih dari separuh organisasi tanpa DRP dan BCP tidak pernah dibuka kembali setelah dipaksa tutup selama lebih dari beberapa hari karena terjadinya bencana. Jadi, memiliki DRP dan BCP ini dapat berarti perbedaan antara selamat dari bencana besar seperti badai atau serangan teroris dan terjadinya kebangkrutan karena adanya bencana tadi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.